Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini marilah kita kembali belajar dari kitab Filipi. Dan sekarang ini, pagi ini saya mengajak dalam kitab Filipi, masih dalam pasal 1. Dan itu ayat 27-28 yang mengatakan demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan temanya adalah hidup yang berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Untuk bisa mengetahui seperti apa hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus itu, kita perlu belajar arti kata hidup dan berpadanan dengan Injil Kristus. Kata hidup yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini adalah politeomai, dan itu bukan kata pepipateo. Karena apa, saudara? Kata dari politeomai artinya adalah hidup sebagai warga negara, atau hidup sebagai warga negara yang punya tanggung jawab bersama. Berbeda dengan kata paripateo. Paripateo tidak mengandung arti itu, tidak mengandung arti sebagai warga negara yang punya tanggung jawab bersama-sama. Sedang kata berpadanan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuai atau sepadan. Sedang kata Injil Yesus Kristus artinya adalah firman Allah. Mengapa firman Allah? Karena sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi Rasul Paulus merindukan orang-orang di Filipi, termasuk saya dan saudara, untuk memiliki hidup yang sungguh-sungguh mau bertanggung jawab bersama untuk kemajuan kebaikan bangsa. Ya, di mana kita hidup kalau kita orang Indonesia di Indonesia ini. Tetapi harus tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi harus tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka punya akibat yang luar biasa. Akibat yang pertama yaitu memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan walaupun menghadapi tantangan, masalah di dalam kehidupan ini, seperti dikatakan oleh Paulus dan ayat 27, apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Teguh berdiri dalam satu roh artinya memiliki iman yang kuat, yang teguh, yang tak tergoyahkan oleh problem yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua yaitu dapat hidup sehati sejiwa. Sehati sejiwa, dikatakan oleh Rasul Paulus begini, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, artinya yaitu sehati, sejiwa, dan sepikir untuk terus berjuang bagaimana Injil terus mengalami kemajuan melalui kehidupan kita. Dan yang ketiga, jangan dikentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Artinya lawanmu adalah orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan.
Tetapi tidak mengapa, jangan digentarkan, karena justru dengan adanya orang-orang yang tidak suka itu, ternyata Injil bertumbuh dengan luar biasa seperti di gereja Filipi dan juga seperti terjadi atas pemenjaraan Paulus. Injil justru semakin maju, maka jangan takut, jangan gentar. Karena semua itu datangnya dari Allah. Bagaimana hidup saya dan saudara? Apakah saya dan saudara sudah hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab bersama untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini? Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh juga tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang dikehendaki Allah, yaitu hidup sebagai warga negara yang baik, tetapi tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga iman kita kokoh, teguh, tak tergoyahkan. Kita bisa sehati sejiwa untuk terus membawa kemajuan berita Injil. Kita tidak perlu gentar dan takut kalau ada orang-orang yang kadang-kadang tidak suka dengan kekristenan, karena semua itu datangnya dari Allah. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati, dan saya terus berdoa untuk Anda supaya Allah menjaga, memelihara hidup dan kehidupan saudara dan kita semua.